Apa kabarnya, Bu? Baik, sehat. Maaf ya, Bu, mengganggu waktunya. Begini, Bu, saya ada tugas wawancara dengan kepala sekolah. Jadi tentang pengambilan keputusan. Boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan dengan Ibu? Boleh, silakan. Begini, Bu, mungkin selama ini sejak menjadi kepala sekolah di TK Negeri Pembina Setolang Raso ini, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pimpinan, di mana masalah itu menimbulkan dilema, terus dalam penyelesaiannya, jika ada, boleh tidak Ibu berbagi cerita dengan saya, bagaimana penyelesaiannya yang Ibu buat? Sebenarnya kalau masalah kasus tadi, ya namanya ya sekolah pasti ada. Tapi saya rasa yang paling berat masalah kebanjiran di sekolah, karena kan sekolah yang dipimpin ini memang sudah sangat rendah tanahnya. Jadi kalau hujan atau istilahnya pasang, sekolah itu banjir, tapi memang banjirnya tidak tinggi. Kira-kira Bu, banjirnya masuk ke mana-mana aja, Bu, di wilayah ini, Bu, di wilayah sekolah ini? Tergantung, kalau misalnya hujan deras ya mungkin bisa masuk ke kelas, merata lah. Tapi kalau hujannya atau pasangnya tidak tinggi, mudah dihalangi. Itulah kendalanya sekolah ini, sehingga kan anak-anak itu terhalang sekolahnya, harus ya buka sepatu, malah kadang-kadang sekolahnya pernah diliburkan beberapa hari. Lalu bagaimana cara Ibu menyelesaikannya? Sebenarnya penyelesaiannya itu sudah pernah Ibu mengusulkan ke dinas pendidikan atau dinas setempat untuk segera mengadakan penimbunan atau katakanlah ajuan saya, sekolah itu harus ditinggikan. Seperti itu. Jadi Bun, kira-kira apakah yang Ibu ajukan itu ditanggapi oleh dinas setempat? Sebenarnya ditanggapi. Saya itu kan artinya mengusulkan baik yang tertulis maupun secara lisan. Tapi mungkin APBD itu atau dana daerah itu belum ada. Gitu ya Bu. Begini Bu, dalam modul guru penggerak yang saya pelajari, ada dua jenis dilema Bu. Yang satu dilema etika, yang merupakan dilema kebenaran, lawan kebenaran. Terus ada rujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Ibu lah, bagaimana tentang mengidentifikasi kasus ini yang muncul ini, mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa rujukan moral? Secara kebetulan kami ada pertemuan di kantor DPR dan bertemu salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
tapi yang kami bicarakan itu hal yang lain. Nah, saya, ibu bersama dengan beberapa kepala TK negeri yang ketika itu membicarakan hal yang lain. Tetapi pada saat itu saya ingat bahwa anggota dewan ini kan harus memperhatikan masyarakat, baik sekolah, baik ya jalan-jalan, harusnya kan harus di ini. Begitu juga dengan masalah banjir di sekolah ini, maka saya ajukanlah seketika itu. Maka ada perhatian dari Bapak DPR tersebut, ya saya disuruh membuat sepertinya proposal. Saya buat, mudah-mudahan sekolah saya sekarang sudah ditimbun, alhamdulillah nggak banjir lagi. Jadi udah direspon lah ya Bu ya, atas pengajuan Ibu itu ya. Oke. Berarti kasus ini dilema etika ya Bu ya. Adanya nilai-nilai kebajikan yang terrealisasi seperti rasa peduli dari pihak DPR ya Bu ya. Terus Bu, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus ini? Saya rasa kalau super efektifnya ya kita harus harus cepat tanggap lah untuk memperhatikan sekolah itu, bagaimana cara supaya sekolah itu bisa tidak kena banjir, gedungnya bagus, itulah saya rasa, dan hal-hal yang lain. Terus Bu, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus yang Ibu alami ini? Seperti tadi kan kembali, itu kan saya melapor ke dinas, ya katakanlah masih belum, bukan tidak diperhatikan, mungkin butuh waktu. Kita pun tak tahu bagaimana situasi kondisinya pemerintah setempat, kantor misalnya dari Pemko, dari dinasnya juga. Selain dari dinas Bu, apa lagi ada tantangan yang lain Bu? Tantangan lain ya saya rasa masalah ya gedung-gedungnya juga kan setiap beberapa tahun sekali kan sudah mulai ambruk, sudah mulai rusak. Ya saya harus mengusulkannya juga. Kasusnya pula ya kasus yang lain itu banyak, kasus murid, kasus guru, semuanya itu kan memang sudah kewajiban saya sebagai kepala sekolah, terutama gedung dan juga pembelajaran di sekolah. Oke Bu. Apakah Ibu memiliki suatu jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika ini? Apa langsung menyelesaikannya di tempat, atau memiliki jadwal menyelesaikannya ada apanya lah Bu? Sebenarnya jadwal nggak ada, cuman kalau memang sudah kasus itu selesai mungkin ada seperti catatan lah, katakan misalnya di hari-hari ada yang dicatat sedikit itu ada. Maksudnya per kejadian gitu ya Bu? Iya. Atau Ibu membuat ada juga dokumentasi waktu pas saat kejadian air itu masuk gitu, ada Bu? Ada fotonya dilampirkan di pengusulan itu. Terus Bu, dari semua hal yang tadi sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Itu tidak ada lah, cuman waktu secara kebetulan lah. Tapi saya sudah berpikir kapan
berakhirnya banjir ini itu aja. Oh, Karena ya sambil berdoa lah sama Tuhan. Nah kebetulan penyelesaiannya ada. Nah jumpa dengan anggota DPR. bersambut ya Bu ya, mereka menerima yang diajukan itu ya Bu. Memang wajar diperhatikan karena ya aset negara kan di sekolah. Tapi kalau mungkin rumah pribadi tak pernah diperhatikan orang itu, ya kan? Karena ini udah menyangkut apa tuh generasi ya Bu ya. Generasi untuk kelanjutan Iya. ya. Kalau begitu terima kasih ya Bu atas informasinya. Maaf Bu kalau sudah mengganggu waktunya. Saya minta izin ya Bu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mengganggu waktunya Pak? Bisa Bu, apa cerita? Begini Pak, saya ada tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah. Oh, semalam udah ada yang datang tuh Bu. Oh iya Pak. Iya. Oh, mungkin teman saya tuh Pak. Oh. Boleh saya Pak? Boleh Bu, boleh bertanya Bu, sama boleh. Bapak. Kasusnya sama atau saya cari yang beda? Yang beda lah Pak. Oke. Kemudian saya minta izin Pak. Boleh saya rekam ini suara Bapak kan? Oh iya, boleh. Oke, makasih ya Pak. Begini Pak, maaf mengganggu waktunya ya Pak. Kira-kira Pak, di sekolah Bapak ini ada nggak ya kasus yang Bapak alami selama menjabat jadi kepala sekolah? Ada Bu, banyak. Masalah pasti ada kan. Di sekolah ini tiap hari ada masalah. Tapi ada yang ringan, ada yang besar, ada yang harus ditunda, ada yang harus segera diselesaikan. Seperti itu. Oh, kira-kira yang ingin Bapak berbagi cerita ini kasus yang kayak mana Pak sama saya nih Pak? Berbagi cerita ya. Gini aja lah, saya punya pegawai lah, saya bilang yang selalu datang terlambat. Jadi memang dia harus setiap hari datang terlambat jam 8:30. Kemudian saya beri izin dan itu mengakibatkan ada kecemburuan di antara pegawai-pegawai yang lain. Mungkin itu masalahnya. Oh, kalau boleh tahu Pak, sebelumnya peraturan di sini kalau masuk jam berapa ya Pak? Kalau guru itu memang jam 7:10 sudah wajib hadir karena kami ada kegiatan pagi setiap hari. Kalau yang piket itu jam 7 kurang sudah ada di sekolah, paling lama jam 7. Sedangkan untuk TU dan operator, karena memang mereka tidak terlibat dengan kegiatan-kegiatan pagi, itu saya harapkan memang paling lama mereka datang jam 7:30. Sedangkan untuk petugas kebersihan itu, dia harus datang pukul 6:30. Begitu Bu. Oh, jadi Pak, teringatnya yang Bapak angkat kasusnya ini, terlambatnya berapa menit atau berapa Dia jam? operator, dia harusnya hadir jam 7:30, tapi lebih sering datang jam 8:30 sampai jam 9. Alasannya karena memang dia beranak kecil, rumahnya jauh, dia harus mengantarkan orang tuanya dulu. Kereta hanya satu yang bisa dipakai oleh dia dan suaminya. Jadi memang kesibukan di rumah orang tuanya pagi, cucu-cucu yang lain, ponakan-ponakan yang lain membuat memang ibunya itu tempat dia menitipkan anaknya ini memang hanya bisa di atas jam 8. Belum bisa kalau di jam 7:30 itu anaknya bakal nggak ada yang jaga gitu. Oh begitu ya Pak. Terus Pak, bagaimana Pak cara Bapak menyelesaikan masalah guru tersebut? Nah, kalau masalah dengan yang terlambat itu, jujur saja saya memang mengizinkan dia. Saya mengizinkan dia datang jam 8:30 seperti biasa, seperti perjanjian kami. Karena memang dia kan pertama dia operator, kegiatan pagi itu tidak banyak dia melibatkan dia. Kemudian yang kedua, dia kan harus siap sedia. Saya panggil jam 2 siang, jam 4 siang, sampai jam 8 malam, 10 malam pun ketika mengupload dapodik itu kan dia harus siap. Oke. Jadi balance dia, terlambat tapi kadang-kadang kerjanya itu sampai lewat-lewat waktu.
Oh begitu Nah, ya Pak. permasalahannya adalah dengan beberapa orang, khususnya kemarin ada namanya Era, penjaga tugas kebersihan, yang komplain, saya disuruh datang 6:30 katanya, kemudian si ini suruh diboleh datang jam 8:30, padahal jelas-jelas tupoksinya itu kan berbeda. Jadi begini Pak, dalam modul guru penggerak yang saya pelajari ada 2 jenis dilema. Yang dilema yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan wujudan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Bapak ini bagaimana nih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul, mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan wujudan moral? Kalau masalah si yang tadi, si operator dengan si yang komplain tadi, sebenarnya itu jelas-jelas itu kesalahan sama kesalahan ya. Apa namanya? Kebenaran dengan kebenaran tadi ya? Ya. Enggak. Kebenaran dengan kesalahan. Oh. Saya tahu kalau Kebenar. si operator tadi itu, saya tahu kalau dia sudah melanggar peraturan. Harusnya jam 7:30 dia sudah di sini. Saya tahu itu, kan? Sedangkan si Era tadi dia jelas benar. Kenapa ada yang melanggar aturan tapi tidak diingatkan seperti itu? Padahal kalau dia terlambat datang dari jam 6:30 itu pasti diingatkan gitu. Jadi dia benar. Itu kira-kira dilema yang mana itu? Dilema kebenaran dan kesalahan ya? Ya, kebenaran lawan kesalahan lah berarti Iya, kan. Nah, oke. kalau kebenaran lawan kebenaran lawan kebenaran mungkin apa lah ya? Saya membenarkan itu gitu. Cemana lah itu. Jadi saya membenarkan itu. Istilahnya kayak beranak mata ya Pak sama si Iya, jadi operator. saya membenarkan si operator itu. Jadi benarlah dia di sini. Iya. Menurut Tuh. Bapak. Iya. Tapi menurut si Ibu Si Ibu menurut tadi, petugas kebersihan, petugas petugas- kebersihan dia salah Oh, iya, gitu oke, kan. oke. Ya berarti Pak, kasus yang Bapak sampaikan tadi di mana keduanya merupakan keputusan yang sama benar dan tidak berhubungan dengan ranah hukum ya kan Pak? Tidak ada berhubungan Itu. dengan ranah hukum. Keputusan Bapaknya itu ya kan? Ya. Nah. Lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus yang memiliki kepentingan yang sama benar dan atau dilema Ya etika? inilah kan saya dilema lah kan. Sebenarnya kan si Era itu petugas kebersihan itu benar, tapi dalam konteks ini si operator juga tidak memungkinkan untuk hadir jam 7:30. Kalau saya paksa bahkan mungkin bakal menjadi hal-hal yang lebih buruk lagi gitu kan. Jadi dilema lah saya memang. Jadi memang saya sebisa mungkin mengambil beberapa langkah lah, khususnya untuk untuk operator saya bilang kalau memang memungkinkan untuk cepat hadir, usahakan cepat hadir. Sedangkan untuk si operator, untuk si Era, kalau misalnya terlambatnya tidak terlalu lama, dia kan harus 6:30 kan, sebelum anak-anak baris itu sudah bersih semua kan. Kalau terlambatnya tidak terlalu lama atau memang masih bisa saya maklumi, itu nggak saya ingatkan, saya biarkan aja. Jadi kemudian si Era tadi juga pernah saya ajak bicara, saya ajak baik-baik ngomong. Siapa namanya? Si Rika, operator operator itu harus diapain, dimaklumi begitu. Terus Pak, adakah langkah-langkah atau mungkin strategi seperti apa yang biasanya Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini Pak? Nah, masalah dilema yang seperti ini Bu, yang sering jadi masalah Bu, gini, kalau di depan kita dia oke, tapi di belakang terus mempermasalahkan. Nah, itu yang susah menyelesaikannya. Kalau misalnya dia di dalam rapat mempermasalahkan seperti itu, kita enak ngomongnya Bu. Apalah kita bilang tinggal bagaimana, baiklah kita voting, misalnya seperti itu kan. Ya, iya. Nah, tapi kalau misalnya dia di depan kita nggak ngomong tapi di belakang kita ngomong, nah ini yang susah. Jadi langkah-langkah saya itu saya harus memastikan saya ini termasuk orang yang mendengarkan cerita-cerita di belakang. Jadi setiap isu yang terlempar pasti ada api, ada asap, ada api kan Bu? Ya, iya. Pasti ada apinya. Setiap isu itu tidak pernah saya biarkan, selalu saya tanggapi. Jadi kalau misalnya kedengaran si ini komplain, saya panggil, saya ajak ngobrol. Oke. Terus ada tantangan Pak dalam menyelesaikan masalah ini Pak? Pasti. Jadi kalau setiap keputusan, setiap kebijakan kita Bu, walau kecil, itu pasti akan berimbas dan berefek kepada yang lain-lain, bahkan yang besar. Nah, contoh seperti itu tadi kan, karena memang si Era ini komplain,
kenapa aku yang harus tepat waktu sedangkan ada orang yang bisa nggak tepat waktu, akhirnya pekerjaan terbengkalai. Jadi ketika anak-anak upacara dia baru menyapu. Nah, kan nggak mungkin kan Bu, Iyalah. upacara dia nyapu kan. Terganggu kan? ya Pak ya. Nah itu masih dikategorikan sangat sedang, kan, sedang. Tapi nanti tiba-tiba ketika masalah itu datang, ketika kita ingatkan seperti itu dia frontal, marah. Nah ini akhirnya berimbas. Hubungan keduanya nanti si operator sama si Era pun jadi memburuk, kan seperti itu kan. Sedang kalau sudah memburuk berarti nanti satu bentuk kubu jadi banyak kubunya. Jadi kalau saya makanya semaksimal mungkin itu dua-duanya saya jagalah. Dua-duanya saya jaga, saya minta untuk saling pengertian. Orang itulah dijaga-jagakan perasaan masing-masing. Apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nggak secara ada, langsung. nggak ada. Kan? Jadi Bapak ini menyelesaikannya di tempat langsung? Kadang-kadang, jadi kalau misalnya ada masalah lempar isu harus segera ya harus saya selesaikan. Tapi kalau misalnya masalah itu bisa ditunda dulu, saya bawa rapat. Jangan kita begitu dengar kejadian langsung ngamuk, enggak. Saya enggak gitu. Biasanya saya diamkan. Kasih dulu apa dulu ya Pak? Kalau Tidak. masalahnya berhubungan dengan pribadi-pribadi, biasanya saya biarkan dulu, baru saya panggil. Tidak ada orang yang tahu gitu. Jadi pantang sama saya membahas masalah kesalahan-kesalahan orang di depan kawan-kawan yang lain itu tak boleh. Oh berarti Bapak kalau misalnya ada masalah ini langsung memanggil yang bersangkutan? Enggak langsung. Oh enggak. Terus ada bentuk-bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Bapak buat? Nah, saya mau memilah-milah kan, sudah dipilah-pilah kan masalah kan, ada besar ada kecil. Kalau misalnya saya merasa tidak sanggup menyelesaikan masalah itu sendiri, ya pastinya ada diskusi kan, ada musyawarah, ada rapat. Kalau memang masalah itu bisa diselesaikan sendiri gitu kan, atau kebijakan-kebijakan kepala sekolah sekedar kebijakan-kebijakan kecil itu biasanya saya ambil. Kalau misalnya ada masalah-masalah lain yang harus melibatkan orang banyak, yaitu kami bicarakan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Oh ada kawan saya guru TK kemarin. Jadi dia kalau misalnya ada masalah itu dia nggak langsung selesaikan gitu, disimpannya sampai berapa hari gitu kan. Jadi diapakannya lah baru diselesaikannya gitu. Itu jadi panutan saya lah. Oke, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apalah yang kira-kira Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi mengambil keputusan ini Bu pasti akan berdilema. Pasti mengambil keputusan itu akan menghasilkan dilema karena tidak semua keputusan kita disukai oleh orang. Ya kan? Tidak disukai oleh orang, pasti. Nah, tugas kita memang kalau saya Bu sebisa mungkin lah kalau bisa dipilah-pilah, kalau bisa berhubungan dengan aturan-aturan saya coba untuk beraturan. Karena memang makanya kami di sini Bu, guru, TU, operator semuanya ada SOP-nya. Jadi kalau misalnya buat salah, kami kembalikan ke SOP.